Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu masih mengenai Java Desktop. Nah, di video sebelumnya saya memberi judul adalah menyusun UI secara manual pada Java Desktop dengan menggunakan Swing. Itu merupakan part 1. Sekarang kita akan membuat sebuah video sama, yaitu menyusun UI secara manual pada Java Desktop dengan menggunakan Swing, tapi bukan menyusun UI-nya, tetapi sekarang lanjutannya adalah part 2-nya saya menyebutnya mendefinisikan perilaku pada komponen UI. Pada contoh kasus di sini, kita akan melanjutkan. Kemarin UI-nya sudah dibuat, mari kita berikan pendefinisian perilaku dari tiap komponen atau objek yang sudah disusun dan diciptakan tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, pendefinisian perilaku pada komponen UI, di sini saya sifatnya praktis saja. Itu ada 2 sebagai referensi dari kalian. Ada 2 struktur yang berbeda, yaitu pertama adalah pendekatan struktur pada NetBeans. Nah, terus yang kedua adalah pendekatan struktur pada dokumentasi Oracle. Saya akan bahas dua-duanya, tetapi ke depan yang akan kita gunakan adalah pendekatan struktur NetBeans. Kenapa saya harus memaparkan pendekatan dengan struktur NetBeans dan struktur pada dokumentasi Oracle? Dari struktur itu berbeda mereka cara mendefinisikannya, tapi menghasilkan perilaku yang sama. Nah, pertama adalah kenapa saya memilih pendekatan struktur NetBeans itu dipilih, harus dipaparkan. Karena kita ke depannya akan menggunakan IDE NetBeans. Nah, dari sana kita scratch-nya itu harus paham bagaimana yang melandasi dari latar belakang kenapa struktur kodenya seperti ini. Ketika drag and drop itu tidak ada masalah harusnya karena kita sudah memahami struktur NetBeans dari awal. Kenapa yang kedua saya harus memaparkan pendekatan struktur pada dokumentasi Oracle? Karena dokumentasi Swing yang paling lengkap dan itu official dirilis adalah dokumentasi dari Oracle karena Java adalah milik dari Oracle. Secara teknis perbedaannya seperti apa, kita akan paparkan melalui contoh saja. Bagaimana menyusun UI seperti di bawah ini. Ini adalah video yang kemarin yaitu part 1. Kalian pahami bahwa di sini adalah kontainer, di dalam kontainernya ada intermediate container melalui panel dan disimpan label nama, text field dengan ukuran kolomnya segini, combo box, ini list itemnya, terus kemudian ini ada button submit. Tetapi ketika diklik, tidak melakukan, tidak dapat berperilaku apapun. Karena apa? Kita belum mendefinisikan perilaku dari komponen-komponen tersebut. Kalau kemarin kita sudah susun UI-nya, sekarang adalah studi kasusnya adalah di part 2 ini, bagaimana jika pertama itu kita definisikan button submit berarti ini diklik, berarti ketika diklik menayangkan isian text field, berarti isian dari ini. Apa yang kita isi di dalam ini itu ketika diklik itu harus tayang isian text field nama pada sebuah dialog. Ketika dituliskan Hendra Komara, ketika diklik ini akan muncul Hendra Komara. Yang kedua adalah item pada combo box prodi dipilih menayangkan isian item yang dipilih tersebut pada sebuah dialog. Ketika dipilih item yang ini, kita pilih contohnya IF, maka akan muncul dialog IF. Itulah 2 studi kasus yang akan kita selesaikan. Pendefinisian perilaku pada komponen UI seperti sudah dibahas di awal adalah ada 2 pendekatan. Pendekatan dengan struktur NetBeans dan pendekatan struktur pada dokumentasi Oracle. Kita pada pertemuan video kali ini atau saya menyebutnya part 2A itu akan melakukan coding berdasarkan struktur yang sudah didefinisikan oleh NetBeans. Jadi hanya 2A saja. Insya Allah di 2B kita akan membahas mengenai pendekatan struktur pada dokumentasi Oracle. Kenapa saya tidak buat satu video langsung, baik itu 2A atau 2B ini? Ya khawatir terlalu banyak konten yang diberikan, akhirnya tercampur dan malah jadi bingung. Jadi kita selesaikan satu-satu. Langsung saja, ini adalah kode program yang sudah kita buat
sebelumnya di pertemuan video part 1 mengenai UI desktop dengan Swing. Kita coba running dulu. Running seperti ini. Tulis contohnya Hendra Komara. Ketika diklik submit tidak melakukan apapun. Idenya kan ketika diklik submit akan muncul dialog di sini sesuai dengan isian ini. Terus kemudian jika IF dipilih, harusnya langsung muncul dialog juga menayangkan bahwa item yang dipilihnya adalah IF. Itu adalah intinya dan kita akan melakukan hal tersebut. Pertama adalah masih kita mendefinisikan di dalam konstruktor. Di dalam konstruktor ini kita tetapkan dulu komponen apa yang akan diberikan perilakunya, yang akan kita definisikan perilakunya. Di sini contohnya adalah karena button diklik submit maka akan tayang di dalam dialog mengambil dari text field, maka yang akan diberikan perilakunya adalah button, yaitu ketika diklik. Caranya adalah button submit titik sama itu disebutnya dengan listener, action listener. Nah, button submit itu untuk berperilaku, action listenernya perilakunya itu harus ditambahkan dulu ke dalam submit, yaitu ada sebuah metode yang namanya add action listener. Nah, add action listener memiliki sebuah parameter yaitu action listener. Dan action listener pun ini adalah sebuah objek. Inilah struktur yang didefinisikan oleh NetBeans itu adalah seperti ini. Meng-create objek action listener-nya langsung melekat pada objek yang didefinisikan. Berbeda dengan Oracle. Kita akan bahas karena kalau Oracle didefinisikan di dalam kelasnya langsung. Perhatikan, di sini new action listener berarti kita meng-create sebuah action listener, sebuah perilaku dari objek button tersebut. Perilaku dari button tersebut merupakan sebuah objek juga. Kita ciptakan new action listener. Kan di sini ternyata interface. Kita harus mengimplement metode yang ada di interface action listener. Di dalam parameter add action listener ini. Kita bisa lihat, perhatikan, add action listener ini pasti adalah sebuah interface. Action listener sebuah interface ya. Terus kemudian dia mendeklarasikan sebuah metode action perform. Seperti yang sudah saya jelaskan di Java Fundamental, maka ketika kita mengimplement sebuah interface, maka otomatis wajib kelas tersebut mengimplementasikan metode yang dideklarasikan oleh action listener. Kenapa munculnya hanya action perform? Karena di action listener hanya memiliki satu deklarasi metode. Disinilah kita mendefinisikan perilaku spesifik. Ketika button itu diklik, akan melakukan apa? Tadi itu adalah idenya menayangkan ke dalam sebuah dialog isian dari text field. Dialog di dalam UI Swing itu ada di sebuah kelas yang namanya JOptionPen. Nah, berarti ini harus diingat oleh kalian. JOptionPen ini adalah sebuah dialog show message dialog. Show message dialognya banyak, parameternya banyak. Kita yang dua aja yang paling sederhana. Kita pilih di sini komponen parent-nya ini adalah mau mengambil ke dalam struktur yang mana atau desain komponen yang mana. Kita tidak usah, null saja. JOption ini merupakan sebuah kontainer. Di sini kita tayangkan txt, kemarin itu kan nama, berarti untuk mengambil text field dari nama tersebut adalah get text. Kita coba running. Ini kita tulis Hendra Komara, klik submit, muncul sekarang adalah dialog Hendra Komara. Berarti kita sudah mendefinisikan sebuah perilaku. Perhatikan lagi, kenapa Pak ininya button submit meng-add action listener-nya harus di dalam konstruktor? Supaya apa? Ketika diciptakan objek UI demo, dan diciptakan button submit-nya, sudah didefinisikan perilakunya juga. Saya analogikan, dilahirkan sebuah bayi
langsung diberikan kemampuan untuk menangis. Jadi melekat ketika lahir sudah memiliki kemampuan untuk menangis. Ketika saya analogikan dengan bayi. Nah, ini pun sama. Ketika diciptakan objek button tersebut, maka otomatis button tersebut sudah diberikan kemampuan untuk bisa diklik. Dan ketika diklik, perilakunya sudah kita definisikan, yaitu menayangkan ke layar dalam berupa dialog isi dari teks nama. Ininya kita coba running ulang. Dari sini kita coba running lagi. Ketika diklik submit ini dan ininya kosong, berarti menayangkan kosong. Nah, Pak harusnya ada validasi. Contohnya, Pak harusnya ada validasi. Ketika diklik, harusnya muncul dialognya berbeda, yaitu isian nama tidak boleh kosong. Contohnya adalah seperti itu. Nah, dari sini berarti butuh sebuah kondisi. Dan maksud saya adalah dari sini itu jangan ditumpuk di sini. Kita sudah mulai memodularisasi sebuah metode. Berarti kita di sini didefinisikan bahwa private boolean valid seperti ini if txt nama get text pakai trims ya, supaya kalau ntar ada space kosong di awal dan di akhir itu diabaikan. Is empty berarti kan gini, jika tidak kosong maka dia return true, terus kemudian return false. Dari sini berarti kendalinya dari sini, tidak detail validasinya tidak dilakukan di dalam metode action perform ini. Validasi name berarti if validasi nama berarti jika true kan, jika true maka tayangkan ini, else nama tidak boleh kosong. Di sini kita sudah mulai perlahan memisahkan, tidak detail bagaimana validasinya dilakukan di action perform, tetapi hanya memanggil aja ke dalam sebuah metode yang lain seperti itu. Oke. Kita coba running. Hendra K-nya submit, muncul Hendra K ya. Saya isikan kosong seperti ini. Nama tidak boleh kosong. Saya berikan space seperti ini. Sama akan muncul nama tidak boleh kosong. Kenapa? Karena saya menggunakan trim. Pertama, itu yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku dari sebuah objek, yaitu di sini objek button. Pertama adalah di dalam konstruktor kita definisikan add action listener, berarti ditambahkan dulu action listener-nya. New action listener ini adalah sebuah interface. Karena kita mengimplement berarti sebuah interface ini, dan di dalam interface action listener itu memiliki sebuah metode yaitu action perform, maka otomatis saya wajib mengimplementasikan action perform. Nah, ini sudah dihandling oleh library swing-nya. Ketika diklik, dia akan memahami event-nya adalah seperti apa, tergantung dari yang didefinisikan di sini. Terus kemudian inilah perilakunya kita definisikan. Dari sini validasi nama dulu jika seandainya dipastikan bahwa txt namanya itu tidak empty, tidak kosong. Terus ditayangkan sesuai dengan kondisinya. Kalau tidak kosong maka menayangkan teks dari txt nama. Tapi jika kosong memberikan informasi nama tidak boleh. Nah, sekarang kita tambah lagi. Bagaimana kalau kita mendefinisikan sebuah perilaku baru, yaitu combo box? Sama, berarti kita sebutkan dulu combo box-nya, berarti CMB Prodi. Anda lihat di video sebelumnya ya, kan CMB Prodi penamaannya sudah kita definisikan. Sama, add action listener, new action listener. Sama seperti ini.
Berarti kan sama aja. Combo box prodi titik get selected item. Ini kan berarti saya mengambil item yang dipilihnya. Ini perhatikan, saya hapus kembali sebentar. Get selected item yang di returnnya adalah objek. Sebenarnya kan kita butuh string TI, TP, mesin, IF, TA, dan PWK tersebut kan text value-nya adalah sebuah string. Maka kita convert saja langsung ke string. Nah, sudah dapat, tetapi kita tayangkan di dalam sebuah dialog juga, yaitu J option pen show message dialog, parent-nya null, terus kemudian baru kita paste yang ini, yang tadi combo box prodi get selected item. Inilah yang ditayangkan. Coba kita lihat running, run as Java application. Kita coba pilih IF, maka akan tayang IF. Kita pilih PWK, maka akan tayang PWK. Kita pilih prodi, maka akan tayang pilih prodi. Harusnya ketika pilih prodi, silahkan pilih prodi. Dari sini sama kita buat sebuah metode private boolean validasi prodi. Berarti dikondisikan if cmb, nah ini saya akan buat yang baru. cmb prodi itu dipastikan ketika tadi itu kan pilih prodi, TI itu sudah didefinisikan, kan itu berupa indeks. Saya berarti get selected index. Nah, perhatikan dia return integer. Tidak sama dengan 0, berarti selama tidak dipilih indeks yang ke 0, true. Perhatikan, maksud saya kan pasti pilih prodi itu adanya di indeks ke 0. Pasti ketika tidak sama dengan 0, maka return true. Return false. Ya, seperti ini berarti sama. Di sini pun if validasi prodi, berarti jika true kan, maka ini tayangkan ini. False, maka tayangkan sebuah informasi, yaitu silahkan pilih prodi. Kita coba running. Coba running seperti ini, kita pilih prodi IF, muncul IF. Seperti ini. Nah, PWK tadi. Nah, ketika dipilih prodi, maka silahkan pilih prodi. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Pertama, kita resumekan dulu. Jadi pertama, di dalam struktur NetBeans, cara mendefinisikan perilaku dari komponennya adalah disebutkan nama atribut dari komponen yang akan diberikan perilakunya, terus kemudian add action listener. Ini banyak, tidak hanya sekedar add action listener. Contohnya saya definisikan ini, tapi tidak menggunakan add action listener. Add item listener. Objeknya bukan action listener lagi, tetapi new item listener. Item listener, perhatikan, bukan action perform lagi, tetapi adalah item state change. Nah, itu yang akan kita bahas, tapi sudah dulu. Tapi intinya perilaku dari setiap objek itu bisa beragam. Bisa, contohnya button pun bisa on click, on release, itu perilakunya bisa kita definisikan sendiri. Silahkan Anda baca dokumentasi Oracle. Kenapa kita menggunakan pendekatan struktur di NetBeans ini? Strukturnya seperti ini, perilaku di swingnya. Itu kalau istilah di dalam OOP-nya disebut dengan anonymous class. Nah, kenapa kita menggunakan pendekatan struktur yang dibuat oleh NetBeans? Karena ke depan 2 minggu pertemuan setelah ini, insya Allah itu sudah drag and drop. Jadi tidak ada kalian membuat text field ukurannya berapa, di set kolumnya berapa. Nah, tetapi kita drag and drop aja, tinggal ntar ditarik dan sebagainya. Itu kan mudah untuk meningkatkan produktivitas. Tapi produktivitas tersebut supaya kita pola pikirnya tidak jadi tukang, tetapi adalah seorang engineer, software engineer, maka kita harus memahami konsep yang ada di balik ketika drag and drop dan sebagainya suatu saat itu seperti apa.
Dan kita akan mengetahui ketika di kode program di dalam NetBeans seperti ini, oh sudah tahu ternyata itu menunjukkan cara mendeklarasikan perilakunya itu seperti ini. Nah, kenapa saya harus membutuhkan video 2B dengan pendekatan struktur dari Oracle? Karena di Oracle itu dokumentasinya lengkap untuk semua komponen. Contoh-contohnya lengkap untuk swing tersebut. Dan pendekatannya tidak menggunakan anonymous class. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap belajar, sudah panjang kode programnya, tidak bisa simsalabim Anda paham. Terus mencoba dipahami, cari kasus-kasus yang lain, silahkan implementasikan. Dengan semakin banyak kasus, dengan semakin banyak berarti akan terasa pemahaman dan pengetahuan dan implementasi. Literatur dari dokumentasi Oracle di sana sudah lengkap. Saya merekomendasikan untuk belajar teknis mengenai swing, pelajari itu saja. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.